Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Tanjung Mojo, Ibu Suryani SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tanjung Mojo. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, diseminasi budaya positif. Acara yang keempat, penutup. Marilah kita awali acara kegiatan diseminasi budaya positif pada kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Suryani SPD MSI, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Krismiada CGP Angkatan 10. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tanjung Mojo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dengan narasumber Ibu Krismiada, yaitu CGP Angkatan ke-10. Harapannya mudah-mudahan kegiatan ini lancar, tertib dan bermanfaat. Salam serta sholawat kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya dari hari ini sampai nanti yaumul akhir. Bapak dan Ibu, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Mojo mengucapkan terima kasih kepada Ibu Krismiada selaku CGP Angkatan 10 yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi-materi tentang budaya positif. Kami mohon nanti apa yang disampaikan dari Ibu Krismiada tentang budaya positif akan mengimbas kepada Bapak Ibu Guru sehingga bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Dan bersyukur SD 1 Tanjung Mojo telah terlahir calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang didapat selama menjadi calon guru penggerak nanti bisa diimbaskan kepada Bapak Ibu semua. Praktek baik dari selama menjadi CGP nanti juga akan diimbaskan kepada Bapak Ibu semua, tentunya lewat kombel sekolah, sehingga pembelajaran di SD Negeri 1 Tanjung Mojo yang dipimpin oleh guru kelas masing-masing akan menjadikan anak itu aktif ya. Jadi anak aktif, guru itu menjadikan sebagai narasumber. Tentunya disiplin positif ini yang akan kita kuatkan
kita kuatkan agar anak-anak itu mampu untuk melakukan kegiatan secara disiplin positif, mampu terlahir dari diri sendiri secara ikhlas, tidak ada paksaan, tidak ada perintah dari Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak akan menjadikan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Krisnata. Mudah-mudahan ini juga menjadikan motivasi Bapak Ibu guru yang belum mendaftar guru penggerak, calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan guru penggerak yang di SD kita, yaitu Ibu Krisniadah dan Ibu Siti Maritah, menjadikan motivasi Bapak Ibu semua untuk semuanya bisa mendaftar, karena kita sudah sekolah penggerak di angkatan ketiga. Sekali lagi Bu Yani sebagai pimpinan tidak bisa memberikan apa-apa, hanya memberikan suatu motivasi agar nanti di bulan ke-9, 9 bulan atau 6 bulan, iya, sampai selesai 9 bulan, mudah-mudahan beliau ini lulus dengan baik sehingga berdampak positif juga ke SD Negeri 1 Tanjung Mojo. Terima kasih Bu Yani ucapkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Kepada yang terhormat Ibu Krisniadah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suryani SPD MSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Mojo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tanjung Mojo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul melaksanakan diseminasi budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatul uzmanya besok di hari akhir. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena diberi kesempatan untuk berdiri di depan sini menyampaikan diseminasi budaya positif yang telah saya dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal. Diseminasi ini merupakan aksi nyata modul 1.4, yaitu di mana saya diwajibkan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke materi, sepertinya kok karena mungkin siang ya, agak lemas ya. Oke, saya sapa dulu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Meskipun sudah siang, semangatnya tetap harus pagi. Oke. Di sini saya punya sedikit game sebelum kita masuk ke materi, kita refresh dulu ya. Oke. Ketika saya bilang door, Bapak Ibu menjawab door. Ketika saya bilang book, Bapak Ibu jawab gitu ya. Ketika saya bilang door, nanti ngedor, nggak kena gitu ya, bisa ya? Oke, semuanya mohon izin untuk berdiri. Saya yang beri instruksi ya. Door.
masuk ke materi agar lebih fresh lagi. Oke. Bapak Ibu semuanya, di sini menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu pada dasarnya adalah menuntun, yakni menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang diharapkan juga harus berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Dalam mewujudkan hal tersebut, guru diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan sekolah diibaratkan sebuah lahan atau tanah, dan murid diibaratkan sebagai benih. Nah, di sini kita sebagai seorang guru yang diibaratkan sebagai seorang petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Nah, seorang petani padi ingin menghasilkan padi yang baik, otomatis beliau akan melakukan berbagai cara memberikan pupuk yang terbaik untuk padinya supaya menghasilkan padi yang berkualitas. Next. Latar belakang kegiatan ini yaitu seiring perkembangan zaman dapat kita lihat bahwa karakter anak-anak sudah bergeser jauh dari nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama maupun nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran yang begitu penting di dalam merencanakan atau merancang sebuah strategi yang lebih efektif dan berpihak kepada murid. Oleh sebab itu, menurut pemikiran saya secara pribadi, salah satu cara yang saya rasa lebih mampu untuk membentuk karakter siswa adalah dengan menerapkan disiplin positif, sehingga dapat mendorong tumbuhnya karakter murid yang lebih kokoh dan kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa? Agar terciptanya murid yang merdeka dalam belajar, mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan, menumbuhkan budaya positif, dan yang tak kalah pentingnya adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu permasalahan yang dihadapinya. Tolak ukur yang kita ambil, yang pertama, siswa termotivasi untuk membuat dan melaksanakan keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, terwujudnya suasana kelas dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman karena berusaha menerapkan budaya positif secara pasti. Bapak Ibu semuanya, konsep inti budaya positif ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Bapak Ibu semuanya, perubahan menurut Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dewantara 1936. Di sini dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan yang ada, yang bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman, di sini kita berbicara era yang dijalani anak, atau sekarang itu ada istilahnya generasi 5.0.
Nah, sehingga edukasi di masanya menekan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi atau keterampilan sesuai zamannya. Kita tidak bisa saat ini menerapkan pembelajaran saat kita dulu SD diterapkan ke siswa kita sekarang, kemungkinan berhasilnya sedikit karena kita harus mengikuti kemauan siswa dengan cara tadi menuntunnya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan pembelajaran paradigma baru yang telah saya lakukan di SD Negeri 1 Tanjung Mojok. Salah satunya adalah dengan menggunakan pembelajaran menggunakan IT atau Chromebook. Kemudian mengajak siswa bagaimana cara mereka bekerja sama. Kemudian selain itu menumbuhkan minat bakat siswa, yaitu dengan membuat kegiatan seperti anak dirancang untuk membuat sebuah tarian, dan juga di situ ada kegiatan yang menambahkan skill dan karakter siswa. Oke, sebelum masuk ke disiplin positif dan nilai kebijakan, saya punya sebuah game yang berjudul Cobalah Buka. Saya minta dua bapak atau ibu yang berani maju atau berkenan maju disiplin positifnya. Dua orang, silakan. Mari Bu Nia sama Bu Romi. Oke, kita akan bermain game dulu. Ya, sini Bu. Nah, di sini ada sebuah game. Anda, Bu Nia, dan teman Anda Bu Romi melakukan kegiatan Cobalah Buka. Di sini Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Bu Romi berperan sebagai A. Bu Romi mengepalkan tangannya, kepal yang erat, Bu. Di kepal yang erat. Nah, kemudian Bu Romi membayangkan, ya, dibayangkan di dalam kepalan tangan Bu Romi ini, Bu Romi menyimpan sesuatu yang sangat berharga, sehingga Bu Romi harus menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga, karena sangat pentingnya benda yang dipegang oleh Bu Romi. Sedangkan Bu Nia akan mencoba membuka genggaman tangan Bu Romi dengan berbagai cara. Monggo nanti Bu Nia bisa menggodanya, memarahinya, menghardik, membujuk, bisa menawari dengan iming-iming uang atau apa supaya Bu Romi mau membukanya. Silakan dicoba, Bu. Saya coba ya, Bu. Iya. Bu Romi, ini isinya apa ya? Saya boleh membuka tidak? Kok tidak boleh sih? Kan saya penasaran. Boleh buka ya, Bu? Tidak boleh. Please. Saya penasaran. Saya mau membuka. Nanti tak kasih jajan deh. Tidak boleh. Ya sudah. Iya. Bu Romi, kenapa Pak tidak boleh dibuka? Nah, ini kan rahasia. Rahasia. Kalau rahasia berarti tidak boleh diketahui orang lain ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Nia sama Bu Romi. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, di situ adalah salah satu contoh disiplin positif ya. Meskipun dengan berbagai cara dari luar, intimidasi dari luar, ketika anak itu sudah punya disiplin positif, dia tidak akan terpengaruh apapun yang dari luar karena dia sudah punya pendirian. Oke, sekarang kalau tadi Bu Romi sama Bu Nia, kita bareng-bareng. Sekarang kita dijawab di dalam hati saja. Oke. Sebelumnya kita tanyakan pada diri kita selama ini sebagai seorang guru, bagaimana kita berperilaku
yang sudah kita lakukan selama ini, kita bersikap bagaimana selama ini, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu. Dijawabnya di dalam hati saja. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Misalkan Mbak Danti melakukan sesuatu karena dorongan dari pacarnya, ya. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Benar seperti itu? Ya. Oke. Kita ke makna disiplin. Apa itu? Ada yang tahu disiplin? Oke. Disiplin adalah merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan suatu tanggung jawabnya. Sedangkan disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Delegation dalam bukunya Restructuring School, disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia yang dikelompokkan menjadi eksternal dan internal, di mana motivasi eksternal itu dari luar. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita termotivasi untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu supaya saya tidak dihukum. Itu berarti kan dari orang lain. Nanti kalau saya berangkat sekolahnya telat, akhirnya saya jam absennya mundur, tidak sesuai jam absen yang ada di Sabar. Itu berarti dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, saya mau berangkat, selalu menjadi yang berangkat yang paling pertama di sekolahan, supaya saya dianggap menjadi guru yang paling disiplin, supaya saya mendapat penghargaan dari ibu kepala sekolah. Itu adalah motivasi dari luar. Sedangkan motivasi yang dari dalam, saya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya berangkat sekolah pagi bukan karena Sabar, bukan karena Bu Yani, atau bukan karena saya biar dianggap guru yang paling disiplin, tapi saya berangkat pagi karena motivasi saya sebagai seorang pendidik. Saya harus menjadi contoh untuk murid-murid saya, dan saya menjadi contoh untuk rekan kerja saya. Dari sini sudah bisa membedakan antara eksternal sama internal, ya. Nah, di sini kalau kita sudah masuk ke internal, sebenarnya enak sekali kalau kita bisa terapkan ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ketika mereka kok mendapatkan tugas dari kita atau PR ibaratnya seperti itu, tanpa kita WA, itu kalau mereka sudah sadar akan kewajibannya, saya sebagai seorang siswa berarti saya harus melakukan sesuatu agar cita-cita saya nanti bisa terwujud. Sebagai seorang siswa saya harus rajin belajar. Nah, di situ hanya kita ngomong saja, nanti anak itu bisa jalan sendiri. Sama seperti petugas piket kelas. Nah, petugas piket kelas atau regu piket kelas itu sebenarnya kalau saya amati di sekolahan kita sudah termasuk atau melaksanakan disiplin positif. Hanya 1 kali diberitahu di awal tahun pelajaran, kamu piket di hari ini, tanpa harus diopiai lagi. Anak itu dengan sendirinya, saya hari ini piket. Itulah disiplin positif. Jadi tidak perlu diopiai lagi.
Nah, kalau itu bisa diterapkan untuk semua siswa atau semua kegiatan yang ada di sekolah, insya Allah sekolahnya akan damai, aman, nyaman. Di sini tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tugas kita sebagai seorang guru tadi hanya apa? Menuntun, ya. Mereka arahnya mau kemana, kita tuntun, ya. Ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang keluar dari dalam diri masing-masing siswa, itu akan berdampak jangka panjang. Beda dengan motivasi ekstrinsik. Misalnya contohnya yang ada siswa kita ya, contohnya ya, misalkan si A berangkat sekolah itu selalu pagi karena takut dengan wali kelasnya, karena mereka ada rasa takut. Tapi ketika tahu Bu Guru kan besok kan nggak berangkat, kemarin sudah dikasih tahu sama Bu Guru kalau Bu Guru besok ada rapat tidak berangkat, saya hari ini mau berangkatnya siang, berarti itu belum ada motivasi intrinsik. Nah di sini, sedangkan kalau motivasi intrinsik dia ada gurunya atau tidak ada gurunya, tetap berangkat pagi karena dia termotivasi, saya ke sekolah untuk mendapatkan ilmu, bukan ke sekolah untuk mendapatkan uang saku. Nah di sini motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi tanpa iming-iming apapun dia akan melakukan kebaikan. Tapi kalau dia melakukan kebaikan hanya karena biar saya tidak didenda, biar saya mendapatkan hadiah pulpen dari dunia hari ini, berarti anak tersebut belum menanamkan disiplin positif pada dirinya. Oke, Bapak Ibu, kita bermain lagi ya. Oke, kita bermain lagi. Di sini silakan dibayangkan, membayangkan saja kita bermain di angkasa. Oke. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Dijawabnya di dalam hati dulu ya. Oke. Yang pertama, option ya, ini ada 3 option ya. Option yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Yang pertama, di sini termasuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana ini? Kedua Pak Dimas ya. Posisi yang kedua itu dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan option yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda sendiri. Kira-kira dari 3 option itu yang menurut Bapak Ibu yang disiplin positif itu yang mana? Disimpan dulu dalam hati jawabannya. Oke. Nah ini pertanyaannya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Apakah atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Nah sekarang boleh dijawab, siapa yang mau menjawab? Bu Husna, ayo monggo. Sebagai guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kalau saya cermati ini ada 2 motivasi ya. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi
positif itu motivasi yang dari dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik yang dari luar. Kalau menurut saya itu yang pertama, itu yang mendasari saya tepat waktu itu adalah motivasi yang ketiga, yang saya ambil motivasi intrinsik, yakni saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Kenapa? Karena dengan kita menghargai waktu, maka kita akan menghargai diri sendiri. Saya percaya bahwa segala tindakan kita itu merupakan teladan bagi siswa kita. Maka sebaiknya kita memberikan contoh yang baik bagi siswa kita. Maka sudah sepatutnya kita menghargai waktu agar siswa kita meniru dan mencontoh perilaku kita. Kemudian dengan kita melaksanakan menghargai waktu atau kita sebut namanya disiplin positif, ya. Nah, ini secara tidak langsung ini ada kaitannya dengan yang motivasi pertama dengan motivasi kedua. Kaitannya bagaimana? Dan kita melaksanakan disiplin positif, otomatis atau secara tidak langsung ini akan mendapat kesan baik dari atasan kita. Kenapa? Karena dengan disiplin positif yang kita lakukan, kita tidak akan yang namanya mendapat teguran atau hukuman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga ada kaitannya dengan motivasi yang kedua. Bagaimana dengan kita melaksanakan disiplin positif, maka secara tidak langsung kita akan menjadi seorang guru yang berprestasi dalam melaksanakan disiplin positif di sekolah. Begitu, Bapak Ibu, dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Sian, jawabannya sangat luar biasa. Menghargai waktu, mengaplikasikan disiplin positif pada diri kita, ya. Next, oke. Di sini apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Yang pertama ini hukuman. Bapak Ibu dulu pas waktu sekolah, apakah ada yang pernah melanggar tata tertib sekolah? Ada. Yang pertama kali didapatkan saat itu adalah pasti dihukum. Ya, saya juga pernah Bapak Ibu. Dulu saya waktu SMP itu karena saya pagi-pagi belum nyetrika OSIS, pagi-pagi nyetrika dulu. Akhirnya saya sampai sekolahan saya telat, dan itu selama 3 tahun saya sekolah, satu kali itu saya telat, rasa malunya luar biasa. Saya berdiri di depan teman-teman saya saat upacara, benar-benar malu itu. Nah, di situ tanpa guru saya tanpa menanyakan apa sebabnya, intinya kalau kamu telat ya kamu dihukum. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, karena saya sendiri dari rumah sudah berusaha naik sepedanya, ngontelnya itu sudah cepat, tapi karena waktunya sudah mepet ya akhirnya saya telat. Nah, secara tiba-tiba saya dihukum, tidak ada tadi guru saya nyurati dulu, Chris nanti kamu tak hukum, kan tidak ada seperti itu. Nah, hukuman itu bersifat satu arah, dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, di sini murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Menyakiti itu tidak harus dengan berlari atau menyakiti fisik. Yang paling mengena adalah menyakiti psikis atau jiwa siswa. Itu akan membuat siswa jadi minder. Yang kedua, setelah hukuman ada perkembangan lagi. Seiring berkembangnya zaman, ada istilah konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru, atau istilahnya adalah kesepakatan kelas. Dari peraturan yang ada di sekolah, kita sampaikan ke murid, kemudian kita sepakati bersama. Nah, yang namanya kesepakatan itu biasanya nanti ada konsekuensinya. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan.
Contohnya, Andi biasanya dia mendapatkan tugas piket hari Jumat. Jumat pertama dia tidak melaksanakan piket. Nah, sedangkan di awal masuk kelas sudah ada kesepakatan kelas 3 kali tidak melaksanakan piket denda 5.000. Ada seperti itu ya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Terus, tidak mengerjakan PR, harus mengerjakan ulang PR itu sebanyak 5 kali. Tapi itu sudah disepakati antara guru dan murid di awal tahun pelajaran. Beda sama hukuman. Kalau hukuman kamu nggak mengerjakan PR, hari ini kamu buat 5 kali. Itu hanya dari gurunya. Tapi kalau konsekuensi sudah ada peraturannya ditempel di kelas. Jadi semua anak bisa membaca. Nah, dari konsekuensi itu dulu saya berpikir dengan adanya konsekuensi itu dapat membuat siswa menjadi lebih rajin, membuat siswa itu disiplin atas tugas-tugas yang saya diberikan. Ternyata itu belum berhasil. Nah, setelah saya mengikuti CGP ini, ternyata kok ada satu lagi kegiatan yang namanya restitusi. Ibaratnya restitusi ini bapaknya konsekuensi dan hukuman. Di sini restitusi adalah proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam restitusi tidak ada yang namanya hukuman fisik maupun hukuman psikis. Di sini ketika kita menemui anak yang melakukan pelanggaran, yang pertama kita lakukan adalah kita menanyai alasannya dia atau menstabilkan identitasnya. Kita tanyakan dulu, kenapa kok kamu, misalkan kemarin ada anak yang bermain air di saat jam pelajaran, misalkan teman-temannya belajar di dalam kelas, anak itu kok izinnya ke kamar mandi, di kamar mandi tidak masuk kelas. Setelah dilihat, ternyata dia asik mainan air sehingga dia tidak mengikuti pelajaran. Nah, dalam restitusi kita tidak bisa langsung menghukum. Kamu kok melakukan itu, langsung dihukum. Kamu sekarang membersihkan kamar mandi, itu bukan restitusi, tapi itu adalah hukuman. Nah, di restitusi kita menanyakan, si A, kenapa kamu kok ada di kamar mandi tidak masuk kelas? Nah, kita tanyakan dulu alasannya, karena dia pasti punya alasan. Kenapa kok dia tidak masuk kelas? Ada banyak sekali alasan anak-anak, apalagi anak SD itu alasannya lucu-lucu, Bapak. Yang kadang di luar nalar pemikiran kita. Kadang ditanya, kenapa mainan air asik kok Bu? Itu kan jawaban di luar nalar kita. Nah, kemudian setelah kita tanyakan alasannya, kita motivasi dia. Kita berikan motivasi. Membuat kesalahan itu boleh, tidak apa-apa. Bu guru juga pernah membuat kesalahan, agar mereka tidak merasa terintimidasi. Kemudian kita tanyakan kesepakatan yang sudah ada di dalam kelas apa, atau kesepakatan sekolah apa. Setelah itu kita arahkan dia bagaimana memecahkan masalah atas pelanggaran yang sudah dilakukannya. Kita tanyakan, kamu sudah membuat kesalahan, kira-kira dari konsekuensi atau kesepakatan kelas yang sudah ada, apa yang ingin kamu lakukan sebagai rasa pertanggungjawabannya. Nah, nanti dia akan berpikir. Di sini juga kita melatih anak untuk berpikir kritis atau bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah keyakinan kelas atau tadi disebut dengan kesepakatan kelas ya. Ini di sini disiplin positif yang
diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami warga di kelas. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Bapak Ibu ngantuk? Hendak. Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Dor. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, bentar Bu Danti. Oke, dalam membuat keyakinan kelas, oke, Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas atau belum? Sudah pernah, ya? Sudah pernah. Alhamdulillah, kita sebagai sekolah penggerak sudah berusaha untuk mengaplikasikan restitusi ya, segitiga restitusi ya Bu ya. Oke. Di sini membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya sudah pernah membuat. Yang pertama itu kita ketika membuat keyakinan kelas itu harus ada orientasi pentingnya keyakinan kelas. Kita sampaikan ke anak-anak yang namanya keyakinan kelas itu penting untuk kita semuanya. Terus kita nanti ajak mereka untuk membuat keyakinan kelas. Selain orientasi keyakinan kelas, bentar, apalagi Bapak Ibu? Selain orientasi keyakinan kelas, apalagi yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya? Melibatkan semua murid dalam membuat keyakinan kelas. Melibatkan semua murid dalam membuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu Wati, tepuk tangan untuk Bu Wati. Oke, selain melibatkan siswa atau semua anggota kelas, ada lagi dibuat Nggih. dengan kalimat pasif. Dibuat menggunakan kalimat pasif. Ada lagi Bu? Disesuaikan dengan kondisi sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah untuk diterapkan. Ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, kita harus melihat kondisi anak kita, ya Mbak Dati. Oke, kita lihat ya. Oke, libatkan seluruh murid untuk membuat keyakinan kelas. Next, dibuat dalam bentuk kalimat pasif. Kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah ditempel di tempat strategis agar mudah dilihat dan diingat. Ya, kalau kita sudah membuat, jangan disimpan untuk diri kita sendiri atau masih utuh di dalam laptop. Kita print, kita tempel supaya ketika anak jalan mau keluar, oh kelasku punya keyakinan kelas seperti ini ya. Seperti di kelas ini sudah ada. Terima kasih Bu Ri, kelasnya sudah luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Apakah ada yang pernah mendengar saya tidak mau hidup sebagai manusia? Semuanya akan berusaha untuk bertahan hidup bagaimanapun caranya. Jangankan manusia, hewan maupun tumbuhan pun akan berusaha bertahan hidup. Contohnya apa? Tumbuhan itu dia memiliki akar.
supaya dia bertahan hidup, bagaimana tumbuhan tersebut menyerap air yang ada di dalam tanah. Semakin dalam airnya berarti akar yang ada pada tumbuhan itu semakin panjang agar tumbuhan tersebut bisa bertahan hidup. Yang kedua, setiap orang akan membutuhkan kasih sayang. Di sini apakah ada yang tidak membutuhkan kasih sayang? Mas Bowo butuh kasih sayang? Butuh ya Mas Bowo ya? Dari ibu tercinta. Ya, setiap orang akan membutuhkan rasa kasih sayang. Tidak ada orang yang ingin dibenci. Yang ketiga, setiap orang butuh yang namanya kebebasan. Tidak mau selalu dikekang. Yang keempat, seseorang membutuhkan kesenangan. Dan yang kelima, setiap orang butuh penguasaan. Ya. Next. Di sini, semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Benar apa benar? Ya. Contohnya apa? Kok bisa melanggar nilai-nilai Pancasila? Ketika naik kendaraan, kita sudah ada peraturannya. Ketika naik kendaraan di jalan raya harus memakai helm. Nah, di sini karena saya butuh kesenangan, suka-suka saya nggak mau pakai helm, itu kesenangan saya. Nah, tapi apa? Dia sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. Ya. Selain itu, ada lagi misalkan anak. Saya senang kalau saya jadi teman saya di dalam kelas. Nah, di sini harusnya dia bisa memenuhi kebutuhannya, kesenangannya tidak dengan menjahili teman, tapi dia hobi. Akhirnya dia menjahili temannya. Dia sudah merasakan kebutuhan hidupnya itu sudah terpenuhi dengan kesenangan itu, tapi tidak dengan cara yang positif. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Nah, di sini seorang murid yang tidak diterima oleh teman-temannya, ada kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi, dia mungkin akan memiliki satu teman atau memisahkan diri dari orang lain. Pernah mengamati ada siswa yang seperti itu, Bapak Ibu? Berarti itu kemungkinan kebutuhan dasar manusia yang tadi 6 itu ada salah satu yang tidak terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan hal tersebut. Nah, di sini sebagai seorang guru kita dapat membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan siswa tersebut. Next. Yang keenam adalah posisi kontrol restitusi. Atau di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai seorang guru ini biasanya pernah mengalami semuanya. Pernahkah Bapak Ibu menjadi seorang penghukum? Ya, saya sendiri pernah. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai seorang teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima seorang manajer. Nah, di sini sebagai seorang penghukum. Biasanya sebagai seorang penghukum ketika melihat anak yang melanggar suatu peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas, dia akan menggunakan nada suara yang tinggi. Bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot mau keluar,
nunjuk dengan menghardik. Kamu itu sudah tahu peraturannya, kenapa masih dilanggar? Nah, di sini kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas, berarti ada ancaman ya. Kamu selalu saja salah atau selalu yang terakhir selesai. Nah, ini Bapak Ibu. Biasanya ketemu siswa-siswinya yang nulisnya lama banget. Ada ya? Temannya sudah pulang semuanya, satu anak itu nggak selesai. Kamu itu selalu pasti terakhir. Nah, ternyata secara tidak sadar kita sudah menjadi seorang penghukum. Tidak hukuman fisik, tapi secara tidak langsung psikis anak itu kena, mentalnya kena Bapak Ibu. Oke. Nah, hasilnya apa? Setelah kita menghukum itu hasilnya apa? Kemungkinan murid akan marah atau dendam sama kita. Jadi lihat gurunya, bukan lirik gitu ya. Nah, di sini mendendam atau bersifat agresif. Jadi ketika kita ingatkan, dia akan mengulang kesalahan lagi, Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin harapannya sebagai sekolah penggerak ya kita ya, untuk penghukum bisa sedikit dikurangi. Oke, next. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut. Di sini guru akan siswa itu merasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya apa? Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan lesu. Kamu kok seperti itu lagi? Terus gimana? Nilaimu gak naik-naik toh nak? Gitu. Dengan bahasa yang lebih lembut ya. Nanti siswa akan merasa, ibu guruku kok ngomong kayak gitu, aku jadi terenyuh. Beda dengan kamu itu loh. Nah, sedikit dipelankan lagi. Di sini hasilnya apa? Di sini murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ada siswa kita ada. Kalau akan kita amati satu-satu pasti ada yang ada di posisi ini. Next. Yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui sebuah persuasi, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Tapi sebagai seorang teman itu ada positif negatifnya juga. Karena kita kalau tidak atau sembarangan menganggap siswa itu sebagai seorang teman, kadang ada beberapa siswa yang meremehkan kita. Nah, meskipun kita sebagai seorang teman, tapi wibawa seorang guru tetap harus dijaga. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nek bahasa kerennya sekarang adalah dekengan pusat. Nah itu. Next. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru pada posisi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal.
Kemudian hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu. Diharapkan kita bisa sebagai seorang manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi kita mengajak murid dari apa yang telah mereka lakukan, mereka harus bisa bertanggung jawab. Salah satunya adalah menerapkan profil belajar Pancasila. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan arah ke murid. Kemudian apa yang kita yakini? Kembali ke kita kelihatan kelas. Apa kamu meyakininya? Biasanya kita memberikan pertanyaan seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya ketika ada anak yang berbuat salah, ya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu dan rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Next. Oke, Bapak Ibu, kita bermain yuk. Di sini ada posisi kontrol apakah aku, kira-kira. Tadi posisi kontrol yang pertama ada apa? Sebagai seorang penghukum. Yang kedua sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai seorang teman. Yang keempat sebagai seorang pemantau. Dan yang kelima adalah seorang manajer. Kira-kira dengan kalimat selalu, pasti selalu, yang terakhir, kira-kira berada di posisi apa? Penghukum. Oke. Terus next, yang kedua, ada kalimat ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, ayo bantulah demi bapak ya. Teman. Biasanya dengan kata ayo mengajar. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Terus ada lagi? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Bapak Ibu sudah sedikit tercerahkan ya tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru atau pendidik ya. Oke. Sekarang kita dari kelima itu dibayangkan setelah ini saya akan berada di posisi mana kira-kira yang akan saya terapkan besok pagi. Nah, lanjut next. Yang terakhir kita ke restitusi. Nah, restitusi atau disebut dengan keyakinan kelas. Di sini restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Goshen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Di situ ada yang namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang lebih baik. Goshen 2004. Nah, dari pengertian Goshen tadi ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialognya dari mana? Ya dialognya mengaca dari 3 segitiga restitusi tersebut. Ketika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan.
Yang kedua, restitusi membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Tujuannya apa? Setelah melakukan kesalahan ini, besok dan selamanya dia tidak akan melakukan kesalahan tersebut karena sudah mengena pada diri siswa tersebut. Next, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sebagai seorang guru, kita membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Yang kedua, menanyakan keyakinan, yaitu membantu anak untuk dapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan cara fokus pada keyakinan awal atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya, itu tadi pemaparan tentang disiplin positif atau budaya positif yang saya dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak. Oke. Saya sedikit punya pantun sebelum saya tutup Bapak Ibu. Oke. Bungkuslah ikan dengan kertas, lalu ditaruh di atas talas. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya tutup kegiatan ini, saya minta satu dari Bapak Ibu untuk mewakili menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Monggo Bapak Ibu yang berkenan. Terima kasih atas waktunya Bu Grace. Pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini, saya belajar banyak dari CGP tentang pengalaman aktualisasi disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Dengan ini saya semakin bersemangat untuk selalu bisa melaksanakan disiplin positif yang benar terhadap semua peserta didik saya di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk waktunya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal, Ibu Krismiada, tentang budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi manfaat untuk kita dan untuk kita aplikasikan di dalam kelas kita masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan diseminasi budaya positif, marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.